Jamaah Masjid Al-Azhar, pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Masih semangat ya? Jadi tema kita ibadah zahir batin. Lahir batin. Pertanyaan saya jamaah di sini kira-kira lahiriahnya ada di masjid, setuju? Batinnya ada di masjid enggak? Hah? Atau ada di mall? Orang tidak akan mampu menikmati sesuatu kecuali jika badannya, pikirannya, jiwanya menyatu di satu tempat. Betul atau tidak? Kalau orang ikut pengajian, pikirannya ke rumah, bisa sabar nggak? Bisa santai nggak? Bisa khusyuk nggak? Di rumah tapi pikirannya mau jalan-jalan, bisa tenang nggak? Maka orang-orang yang tidak membawa hatinya di dalam beribadah, orang-orang yang hanya membawa fisiknya di dalam beribadah, dia tidak akan pernah menikmati kekhusyuan. Dia tidak akan pernah menikmati manisnya sholat itu. Bu, kalau makanan dirasain pakai apa bu? Pakai lidah. Kalau pemandangan di Taman Tamban itu dinikmati pakai apa? Mata. Kalau taman dinikmati terasa indah dengan mata. Makanan terasa nikmat dicicipi dengan lidah. Maka ibadah itu dinikmati dengan hati. Sayangnya kita sholat dengan kening kita, dengan tangan kita, dengan kaki kita. Tetapi hati kita tidak ikut sholat. Maka inilah yang membuat kita tidak merasakan nikmatnya beribadah. Karena hati kita tidak ikut beribadah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin mengapa kita perlu ibadah zahir batin. Poin yang kedua. Bapak-bapak, ibu-ibu mau enggak? Ada orang yang mengasih duit $1.000 Amerika, mau? Bu, mau nggak? Biasanya lebih kencang nih ibu-ibu ini. Mau nggak? Kencang banget sih, apalagi pemirsa. Pasti mau dikasih $1.000 Amerika. Mau, gitu, kencang. Tapi sayang, uangnya itu uang palsu. Mau nggak? Mau nggak? Maka orang-orang yang beribadahnya cuma dengan fisiknya saja, dengan lahiriahnya saja, tapi tidak dengan hatinya, orang itu ibadahnya ibadah palsu. Orang-orang munafik itu sholat enggak? Sholat enggak? Sholat dengan fisiknya, tapi hatinya tidak. Orang-orang munafik menutup aurat tidak? Menutup aurat, tetapi hatinya tidak ditutupi dengan ketakwaan. Maka jika kita saja menolak uang palsu, maka Allah Subhanahu wa taala juga menolak ibadah yang palsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Amal itu tergantung dengan niat, dan niat itu adanya di mana? Niat itu adanya di hati. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memuji sholat karena lahiriah rukuk sujud. Allah memuji sholat karena sholat itu ada khusyuknya. Qad aflahal mu'minuna alladzina fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yang sholat, yang khusyuk di dalam sholatnya. Khusyuk di mana? Kalau kita khusyuknya di luar sholat ya. Khusyuknya di dalam sholat. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Bukan cuma yang sholat, tetapi sholatnya yang menjaga kekhusyuannya, menjaga keikhlasannya, menjaga waktunya. Yang dipuji bukan cuma sholatnya, tetapi yang dipuji justru keadaan hatinya.
Jemaah sekalian hafizakumullah. Ketika sholat itu atau ibadah itu hanya zohirnya dicela. Betapa banyak yang puasa tidak dapat kecuali lapar haus itu lahiriah atau batiniah? Hah? Lahiriah. Betapa banyak yang sholat malam tapi tidak mendapatkan kecuali apa? Kecuali apa? Kecuali capek dan lelah, ngantuk. Kenapa? Karena mereka ibadahnya cuma fisik. Tetapi orang-orang yang beribadah hati, ketika fisiknya pun lemah, dia masih bertahan. Ya Rasulullah, mengapa engkau sholat sampai bengkak-bengkak ya Rasulullah? Telah diampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Kenapa engkau memperberat dirimu dengan ibadah sholat ini? Udah bengkak-bengkak tuh. Sama maka kita bengkak-bengkak juga ya. Cuma sebabnya yang beda. Apa yang membuat Rasul bisa tahan? Ketika hati kuat maka fisik menjadi kuat. Ketika hati ini diajak ibadah, hati ini akan menjadi kuat. Kata Rasulullah, apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang bersyukur? Maka Nabi itu fisiknya sholat, hatinya sholat dengan penuh kesyukuran. Itu yang membuat beliau bisa tahan lama di dalam sholatnya. Karena hatinya beribadah syukur, fisiknya melakukan gerakan-gerakan ritual ibadah itu. Jemaah sekalian hafizakumullah. Makanya nggak ada ayat Quran itu yang menyuruh kita sholat untuk menyuruh puasa untuk lapar, apalagi untuk kurus, nggak ada bu. Diwajibkan kepada kalian puasa supaya langsing, ada nggak? Ada nggak? Supaya lapar, nggak ada. Supaya haus, nggak ada. Puasa itu tujuannya untuk apa? La'allakum tattaqun. Dan takwa itu di mana? At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini kata Nabi. Wa man yu'azzim sya'airallah wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah? Itu semua karena berpangkal dari hati yang takwa. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Sering gak ngelihat orang Islam ke masjid? Sering? Tapi ada rumah ibadah yang jarang dikunjungi oleh banyak orang termasuk orang Islam. Rumah ibadah yang jarang dikunjungi itu adalah rumah ibadah yang bernama hatimu. Baik, terima kasih Ustadz Jumahrudin. Dan sekali lagi pemirsa, kami masih memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan berkaitan tentang tema kita kali ini. Kami persilakan Anda mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag ibadah lahir batin. Kami akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini.